Yang dihormati para hakim yang arif lagi bijaksana, yang dikasihi ustaz-ustazah serta rekan-rekan sekalian. Berdirinya saya di hadapan tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kisah Ashabus Sabti. Kawan-kawan, dengarkanlah pantun saya. Nabi Daud kitabnya Zabur, Nabi Musa kitabnya Taurat, Ashabus Sabti umatnya kufur, kaum yang aku lagi dilaknat. Dikisahkan bahwa terdapat sebuah kaum yang tinggal di negeri Aila pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Penduduk di negeri itu berbangsa Yahudi. Mereka mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pada setiap hari Sabtu adalah merupakan hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala urusan dunia. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh, yang bermaksud apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Oleh itu kawan-kawan, walaupun sibuk dengan urusan seharian, ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan diabaikan. Kawan-kawan sekalian, setiap hari penduduk Aila akan turun ke laut untuk menangkap ikan. Namun apabila menyadari bahwa pada hari Sabtu ikan-ikan lebih banyak berenang di permukaan laut, mereka mulai menyusun strategi untuk menangkap ikan-ikan yang banyak itu. Mereka memilih hari Jumat untuk memasang perangkap jaring dan pukat. Ini karena mereka berpendapat bahwa pada hari Sabtu ikan-ikan akan masuk ke perangkap, lalu mereka akan mengambil ikan-ikan tersebut pada lewat harinya. Tahun demi tahun berlalu, ikan semakin banyak dan semakin ramai di dalam kalangan mereka yang kufur terhadap syariat Allah. Kawan-kawan, beberapa bulan yang lepas kita telah dikejutkan dengan berita pembunuhan kejam seorang jutawan kosmetik yang terkenal. Ini karena mereka yang berkaitan dengan pembunuhan ini mempunyai sifat sama. Hadirin hadirat sekalian, sebahagian daripada mereka yang masih beriman menasihati golongan yang kufur itu. Namun nasihat mereka tidak diendahkan, malah mereka mempersendakan syariat Allah. Ekoran daripada itu, orang-orang yang beriman telah keluar daripada negeri tersebut, lalu membina tembok yang kukuh, memisahkan orang-orang beriman dengan orang-orang yang kufur, agar mereka tidak ditimpa hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat ke-164. Fakazzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kazzabu biayatina, yang bermaksud, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kau menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau azab mereka dengan azab yang amat keras? Di dalam ayat ini Allah telah memperingatkan umat manusia agar tidak mengulangi kesilapan yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sehingga mereka ditimpa azab. Kawan-kawan, kita seharusnya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kerana terdapat individu, syarikat, dan kerajaan pada masa kini yang mempunyai kesedaran dengan mewujudkan berbagai program ilmu, sama ada berbentuk agama atau ilmiah. Contohnya program Liga Ilmu, Mari Mengaji, dan sebagainya. Ini merupakan antara pendekatan untuk mengingatkan sesama kita yang sering lupa. Pengajarannya melaksanakan dakwah merupakan kewajiban ke atas setiap individu muslim di sampingnya menyebarkan syiar Islam. Hadirin hadirat sekalian, setelah bertahun-tahun lamanya penduduk Ashabus Sabti yang kufur itu telah menjadi kaya raya dan bertambah tamah loba. Maksiat dan dosa semakin bermerajalela. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Mu'min ayat ke-4. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru, yang
tidak ada yang memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ayat ini memperingatkan kita bahwa orang-orang yang menentang agama pasti akan menemui kegagalan seperti umat-umat terdahulu yang telah Allah timpakan azab. Kawan-kawan, pada masa kini Facebook hubungan baik berada di tahap yang amat kritikal. Baik yang tidak berdosa dibunuh dengan kejam dan tanpa belas kasihan. Tidakkah orang-orang seperti ini sadar bahwa perbuatan mereka adalah lebih dahsyat daripada seekor haiwan? Oleh itu, menyeru kepada kebaikan hendaklah dilakukan secara berhikmah dan melaksanakan dakwah memerlukan ketabahan dan kesabaran. Hadirin hadirat sekalian, kesabaran setiap manusia itu pasti ada batasnya. Akhirnya, Nabi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan azab terhadap orang-orang yang ingkar akan syariatnya. Wajah dan sikap mereka berubah seperti kerang. Malah tidak lama kemudian Allah telah menurunkan azab berupa gempa bumi bagi melenyapkan kaum Ashabus Sabti dari muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-65. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Yang bermaksud, dan sesungguhnya telah kamu ketahui bahwa orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kawan-kawan, bencana yang berlaku seperti tsunami di Jepun dan gempa bumi di Sumatera adalah merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengambil iktibar dan pengajarannya. Allah pasti menurunkan azab terhadap orang-orang yang ingkar akan perintahnya. Dan Allah juga maha berkuasa dengan melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah agar kita menjadi mukmin yang berjaya di dunia dan akhirat. Hamba mencari kesana sini, minta diajar ilmu ke diri. Tamatlah sudah cerita hamba ini, memohon izin mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.